Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian dari tim Universitas Fajar Makassar. Adapun judul penelitian ini adalah Budaya Malabi di Tampo Manakara dalam Penerapan Corporate Social Responsibility. Studi kasus pada PT Rekindaya Mamuju. Adapun tim kami terdiri dari saya sendiri, Dinar, Akmal Hidayat, dan Didin Saidin. Pendahuluan. Di Indonesia, kewajiban mengungkapkan tanggung jawab sosial hanya di bidang usaha atau industri yang mengelola sumber daya alam. Hal itu diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Kemudian, kewajiban mengungkapkan corporate social responsibility yang bersandar membuat pelaku usaha menerapkan kegiatan CSR yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, belum mencerminkan tujuan dari triple bottom line, yaitu People, Planet, Profit sebagai pilar utama konsep CSR. Wahyudin 2016 menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan yang hakiki dalam melaksanakan program CSR, maka perusahaan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi pelaksanaan CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah selalu melalui manusia dan alam sekitar. Upaya perusahaan terus menekankan pentingnya elemen-elemen dari sustainability dalam melaksanakan praktek TBL. Elemen-elemen tersebut salah satunya adalah budaya atau culture menurut Smith dan Serich 2011. Pelaksanaan kewajiban untuk sustainability ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut, menurut Untung 2014. Nah, PT Rakindaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha manufaktur pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Aktivitas operasi dengan kebutuhan sumber daya alamnya yang begitu besar dituntut dengan kewajiban CSR yang jadi pusat perhatian masyarakat, termasuk peneliti. Ragam budaya di Mamuju yang erat hubungannya dengan penerapan CSR, salah satunya adalah nilai-nilai budaya Malabik. Malabik dalam bahasa Mandar berarti nilai-nilai yang luhur, rendah hati, dan berbudi luhur, yang berharkat dan bermartabat. Berikutnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif mengungkapkan hubungan nilai-nilai budaya Malabi dalam penerapan CSR. Analisis data etnografi budaya dilakukan dengan cara data yang telah dikelompokkan kemudian dilakukan proses interpretasi teks. Nah, untuk kerangka pikir, penulis berangkat dari nilai-nilai budaya Malabik yang terdiri dari Malabik Pau, Malabik Kedo, dan Malabik Gau. Ketiga nilai budaya ini akan diinternalisasi ke dalam penerapan CSR pada PT Rakindaya Mamuju.
Setelah mengamati penerapannya akan memperoleh kesimpulan apakah penerapan CSR pada PT Rakin Daya Mamuju sudah menganut atau sesuai dengan nilai-nilai budaya Malakbi. Baik, kita awali dari penerapan CSR di Tampo Manakara. Menurut Wibisono 2007, konsep penerapan CSR terdiri atas 4 tahapan. Pertama, perencanaan, kemudian pelaksanaan, ketiga evaluasi, dan terakhir adalah pelaporan. Jika berjalan semestinya akan mewujudkan masyarakat dengan kehidupan yang layak dan sejahtera. Nah, hasil observasi masyarakat di Tampo Manakara terlihat belum memiliki penghidupan yang layak. Umumnya mengakui kehadiran perusahaan di sekitarnya berdampak positif, yakni terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Namun di sisi lain ada dampak di mana keresahan terjadi di warga sekitar. Aktivitas operasi perusahaan mengakibatkan rumah mereka menjadi keropos dan rutin untuk dilakukan penggantian atap. Selanjutnya adalah penerapan CSR pada PT Rakin Daya Mamuju. Dalam pelaksanaan program CSR dalam 2 tahun terakhir, manajer PT Rakin Daya yang menangani program CSR menyebutkan bahwa untuk sementara PT Rakin Daya hanya fokus pada 3 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Yang pertama adalah pendidikan. Program yang dilakukan adalah penggantian atlet sekolah di sekitar operasi di PT RDM. Permintaan untuk fasilitas lain selain penggantian atap ditolak karena bagian dari urusan pemerintah. Selanjutnya untuk bidang kesehatan, PT RDM telah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin kepada karyawan dan warga sekitar. Yang kedua adalah penyemprotan atau fogging untuk mencegah penyakit demam berdarah. Nah, yang terakhir, bidang lingkungan, PT RDM melakukan penggantian atap rumah warga di sekitar operasi, kemudian pengadaan fasilitas rumah ibadah, baik masjid maupun gereja yang ada di sekitar PT Rakin Daya Mamuju. Nah, terkait tahapan CSR, pihak perusahaan mengakui masih menjalankan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sementara untuk evaluasi belum pernah dilakukan sebagaimana mestinya. Belum memperhatikan dampak program secara utuh, hanya sekedar melaksanakan berdasarkan alokasi dana yang tersedia. Setelah dilaksanakan berdasarkan alokasi dana, dianggap pelaksanaan CSR sudah selesai. Untuk budaya Malakbi sendiri dalam penerapan CSR di PT Rakin Daya Mamuju yang terdiri atas 3 nilai. Yang pertama adalah Malakbi Pau. Nilai dasar dari Malakbi Pau adalah kebiasaan untuk mengeluarkan kata-kata dengan sopan, benar, dan jujur. Nah, PT RDM sudah menerapkan dengan baik. Walaupun ada komplain dari warga, tetapi dihadapi dengan senyum dan berbicara dengan lembut. Segala persoalan yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan telah diupayakan penyelesaiannya dengan cara berkomunikasi secara sopan dengan masyarakat setempat. Yang kedua, nilai Malakbi Kedo. Nah, di mana hal tersebut adalah konsep tentang orang yang memiliki tingkah laku yang sopan. Jadi tingkah laku yang sopan, lembut, dan tidak banyak bergerak.
Nah, PT RDM sudah menerapkan dengan baik setiap tindakan dalam rangka kegiatan program kerja CSR dilaksanakan tanpa meresahkan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah Malabigau. Nah, tindakan yang dilakukan dalam upaya membantu sesama manusia yang membutuhkan dengan tanpa mendasari sesuatu hal melainkan karena kepeduliannya. Jadi Malabigau ini pada prinsipnya dalam bentuk bagaimana perusahaan bergaul dengan warga sekitar. Nah, PT RDM untuk poin ini dinilai belum menerapkan sebagaimana mestinya budaya Malabi itu. Yang mendasari Malabigau dinilai belum diterapkan oleh PT RDM. Yang pertama adalah situasi dapat dikatakan Malabigau ketika dalam membantu tidak mengharapkan imbalan dan tidak merugikan baik itu manusia ataupun alam sekitarnya. Nah, sejalan dengan hasil penelitian Tarmisi 2012 menyebutkan bahwa perusahaan tidak cuma memandang laba sebagai salah satunya tujuan dari industri, namun terdapat tujuan yang lain yaitu kepedulian industri terhadap lingkungan. Sebab industri memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan cuma mencari laba buat pemegang saham. Nah, poin kedua, ketika tanggung jawabnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanpa merugikan baik itu manusia ataupun lingkungan sekitar, maka itulah yang disebut dengan Malabigau. Nah, sejalan dengan penelitian tentang konsep CSR merupakan kewajiban perusahaan melalui pembiayaan sosial untuk meningkatkan citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, namun, di balik hal tersebut, konsep ini menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, sehingga menjadi ajang untuk bekerja secara efisien dan efektif. Karena kalau tidak, akan segera atau boros dalam menggunakan sumber daya alam itu akan merugikan warga sekitar dan keberlanjutan perusahaan. Itu menurut Pangesti 2017. Dasar kesimpulan yang ketiga terkait Malabigau itu berasal dari pernyataan pihak PT Rekin Daya Mamuju yang menyatakan bahwa dana sudah cukup 10% sudah tersalurkan atau anggaran senilai 10% sudah tersalurkan, maka tidak akan ada lagi pencairan dana bantuan apapun meskipun warga sangat membutuhkannya. Maka hal itu perusahaan dinilai dikatakan tidak Malabigau. Itu sejalan dengan hasil penelitian Suhaimi 2015 bahwa di kala ini konsumen cenderung memakai bahan-bahan yang dihasilkan oleh industri yang sudah mempraktekkan green industry ataupun green accounting. Nah, tentu saja perihal ini hendak merangsang pertumbuhan positif untuk pertumbuhan industri semacam kenaikan penjualan yang diiringi oleh kenaikan laba, meningkatkan kelangsungan bisnis, kemudian meningkatkan nilai jual industri di mata investor. Nah, kesimpulannya maka seyogianya jangan membatasi nilai alokasi dana untuk penerapan CSR, karena pada akhirnya toh akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Oke, the last kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah yang pertama, implementasi CSR pada Rekin Daya Mamuju dikaitkan dengan indikator budaya Malabi menghasilkan bahwa Malabi Pau dan Malabi Kedo sudah terpenuhi. Namun, di sisi lain Malabigau tidak nampak dalam penerapannya. Namun demikian, PT RDM masih belum terlambat jika ingin menerapkan budaya Malabi dalam program CSR. Sustainability PT RDM untuk dapat disayangi dan diakui keberadaannya di masyarakat Mandar
maka sebaiknya mempertimbangkan budaya Malabi yang bermakna Pelindo-lindo maririo manacandringinggo o Banua, yang artinya harus memiliki kepribadian yang berharkat dan bermartabat untuk disayangi oleh orang lain. Demikianlah presentasi hasil penelitian kami dari tim Universitas Fajar. Terima kasih kepada penyelenggara MAMI Teman 8 Universitas Muslim Indonesia atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.